TOEFL test. Ya, jadi TOEFL itu sebenarnya adalah satu produk tes, sebuah tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang yang di launch atau dikeluarkan ya oleh organisasi bernama English Testing System (ETS). Kemudian pekan lalu itu saya melihat kayaknya sebagian besar masih banyak yang listening comprehension-nya needs to be improved gitu ya, harus dilatih lagi begitu. Jadi hari ini saya akan berikan untuk listening comprehension-nya untuk part 1. Jadi ada short conversation, kemudian part B and C, tapi mungkin kalau keburu part B and C itu akan disampaikan, kalau tidak mungkin in the next session, insyaallah. Baik, selanjutnya semoga sudah pada siap ya, karena saya hari ini tidak akan berbicara banyak, because you need to hear the sample questions. Kemudian nanti kalian dengar itu, kemudian menuliskan jawabannya gitu, is it A, is it B, or C, or D gitu ya. Jadi please be focused. Kemudian jangan lupa earphone-nya, karena kalau misalnya nggak pakai earphone, mungkin ada noises dari luar sehingga tidak fokus. Ya, jadi ada pakai earphone, and then pen, notes ya, supaya kalian bisa langsung listen and then write down the answers. Oke, bismillah. Nah, ini study plan-nya sebenarnya yang saya sampaikan pekan lalu ya. So please spend more time reviewing for which sections that are difficult for you. At least spend an hour every day to study that. Jadi kalau memang listening itu sulit begitu, nah ya pay more attention, spend more time untuk itu. Dan sebenarnya banyak activity yang menurut saya menyenangkan ya, bisa menghibur juga, sambil belajar, sambil take your time gitu ya. Apa sih kalau orang bilang me time gitu, mungkin bisa nanti dicoba. Oke, so hari ini we'll focus on listening. Saya ambil sampel questions-nya dari buku ini. Maaf ya, saya ada banyak batuk ini. Complete Guide to the TOEFL Test. It's a paper-based test edition in 2011. Jadi ini sangat lama, sehingga saking lamanya ini bebas saja digunakan untuk pengajaran ataupun kalian misalkan download begitu ya. Jadi kalian bisa cari juga di internet berikut dengan audionya dan juga skripnya, and also the answer keys for this TOEFL test. Jadi saya ambil dari sini. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan bahas listening comprehension-nya. Tapi ini tidak semua saya bahas hari ini ya, hanya sebagian saja supaya kita bisa praktis. Okay, let's start. Jadi listening test itu ada 50 questions, itu harus selesai dalam 30 to 40 minutes, divided into part A, B, and C as I mentioned. In part A you have 30 short conversations. Jadi ada 30 dialog singkat. Nah itu hanya satu orang bicara, kemudian lawan bicaranya menanggapi, nanti ada pertanyaan ya. Bagaimana yang sudah kalian coba kerjakan pekan lalu. And in part B ada extended conversation. Hanya ada 2 extended conversation, but each has like 7 to 8 items. Kemudian in part C there are 3 short talks. Jadi seperti mendengarkan lecture, kuliah ya dari mungkin seorang profesor atau ada teman kamu yang bicara lama gitu ya. Nah itu one short talk has like 12 to 13 items of questions. Okay. Kemudian
Nah, sekarang kita masuk ke part A, which is a short conversation. Itu ada, jadi sebelum kita mencoba untuk practice, sebaiknya kita mengenali dulu tipe-tipe pertanyaannya, supaya nanti tidak kaget. Oh, yang ditanyakan misalkan tentang main idea, apa sih inti dari conversation tersebut. Atau misalkan dia tanya sesuatu yang tidak disampaikan, tetapi sebenarnya itu bisa di-inference, apa ya, dikira-kira gitu ya dari apa yang disampaikan. And kemudian ada juga yang type 3 itu advice or suggestion questions. Jadi apa sih yang akan dilakukan? What does the woman suggest the man to do? Gitu ya. Ini seperti contoh yang waktu kita kerjakan last week ya. Saya akan ini ada linknya. Jadi kita akan redo the sample questions. Tapi kali ini saya akan bahas ya dari skripnya supaya kalian bisa lihat seperti apa. Oke, untuk yang type 1, nah di type 1 itu questions number 3. Oke, so kita lihat questions number 3. Nah, question number 3 ini, kenapa tidak muncul ya? Sebentar ya, dia masih muter-muter. Ini downloadnya agak lama. Oke, sebentar. Question 3. I heard the math requirements for graduation are being changed. Yes, and I may be short one course. What does the man mean? Oke, nah itu tadi question number 3. I heard the math requirements for graduation are being charged. Pertama kita harus bedakan ya antara speaker 1 ya, pembicara 1 dan pembicara 2. The first one is a woman. Ya, saya akan ulang. Jadi ini pembicara pertama, perempuan. Pasti semua soal untuk short conversation itu akan adanya suara yang sangat berbeda. Jadi laki-laki dan perempuan. Entah laki-lakinya dulu atau perempuannya dulu atau sebaliknya. Jadi so be focused. Dan biasanya pertanyaannya adalah untuk the second speaker. Nah, tadi kan baru pembicara pertama ya. Sekarang kita dengar yang pembicara kedua. Sambil dilihat skripnya ya di layar. Be short one course. Saya lupa ini masih kecil. Changed. Yes, and I may be short one course. What does the man mean? Nah, si laki-lakinya ya itu menjawab yes, and I may be short one course. Ada yang tahu artinya? Jangan-jangan ngedenger, tapi aduh, saya nggak ngerti artinya. Ya, boleh turn on the mic. Yes, and I may short one course. Apa itu artinya? No one? Gak ada yang ini nih tahu artinya. Dosyo kana kore. Gak ada yang ngerti. Lah, yes, and I may be short one course. Itu artinya iya, dan saya mungkin akan ketinggalan satu mata kuliah gitu. Jadi maksudnya apa ya, akan kurang mungkin satu SKS atau ya dalam hal ini. Jadi I heard the math requirements for graduation are being charged. Ya, jadi akan ada perubahan untuk requirement-nya untuk math ya, subjek mata kuliah matematika gitu. Jadi si laki-laki ini komentar, iya saya pasti nanti kurang deh satu gitu. Sehingga ketika ditanya what does the man mean? Nah, artinya apa? So the answer yang pertama kan he is not sure what course to take. Ini artinya saya tidak tahu, he
si laki-laki ini tidak yakin mata kuliah apa yang akan diambil. Kemudian yang B, he may not meet the graduation requirement. Dia mungkin tidak akan memenuhi persyaratan graduation. Kemudian yang C, the math course is too short. Ya, the math course-nya terlalu pendek. Kemudian the graduation date has been changed. Nah, yang yang ini berarti jawabannya adalah B ya. Karena memang di sini ada math requirement, kemudian di sini requirement, kemudian short one course ya, not meet. Nah, jadi kadang-kadang memang ada kata-kata yang akan dibuat mirip, misalkan course, meet, math and meet, ya itu kan kalau sepintas pasti mirip gitu ya, math and meet, math, and then this one is meet. Nah itu seperti mirip-mirip, tapi ya itulah trik and yang mungkin perlu kita latih juga gitu ya untuk mendengarnya. Kemudian, oke, saya akan coba balik lagi ke ininya. Nah, itu tadi adalah type 1 these questions. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka bicarakan gitu. Jadi sepertinya si laki-laki ini belum memenuhi persyaratan untuk lulus. Jadi dia masih kurang 1 mata kuliah begitu. Kemudian kalau type 2 the inference question. Jadi mengetes sesuatu yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam percakapan tersebut. Ya, for example, what does the woman imply? Jadi imply itu apa yang dimaksud, apa maksudnya dia sih? Nah, itu di question number 2. Question number 2. Nah ini, what does the woman imply? Do you mind if I turn off the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. Sekali lagi, yang ditanya pasti the second speaker, ya. Ini kan yang berbicara kedua adalah woman, ya. Kemudian pertanyaannya adalah, what does the woman imply? So, focus on the second speaker. Nah, kita coba dengar ya. Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? Okay. I'm in the middle of watching a program. Ada yang tahu artinya? Ayo, ini aja tebak-tebakan, nggak apa-apa kok, salah juga. Yang penting sudah berusaha. Saya Bu, boleh nyoba? Oke, boleh. Siapa, Kiki? Iya Bu. Ya, silakan Kiki. Artinya maksudnya itu si perempuan itu lagi nonton gitu Bu, lagi nonton program TV tersebut. Oke. Yes. Oke. Ini langsung yes, jawabannya. Right. I'm in the middle of watching a program. Jadi jawabannya? B Bu. The man should leave the television on. Oke. Betul banget. Ya. Jadi karena si perempuan ini sedang menonton TV, so what does the woman imply? Ya, biarkan saja televisinya nyala, begitu ya. The man should leave the television on. Ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang kita nggak terbiasa mendengar percakapan, mungkin apa tadi itu ulangi lagi apa tadi berkali-kali tetap kurang jelas. Harus banyak praktis mendengarkan native berbicara, daily conversation ya. Jadi kalau di part 1 ini betul-betul percakapan sehari-hari, tapi memang usually student life, university life gitu ya. Jadi yang seperti itu. Okay, next is type 3, advice or suggestion questions.
Misalkan apa yang disarankan oleh speaker tersebut gitu ya. What does the woman suggest the man do? Okay. Type 4 itu prediction question. Jadi will probably do. Gitu. Korewa, maaf. Advice. Sorry. Advice or suggestion questions as one of the speakers suggest. Jadi yang dilakukan ya, apa yang diusulkan, apa yang sebaiknya dilakukan begitu. Nah, kalau yang prediction questions is asking what the speaker will probably do, apa yang akan dia lakukan begitu. Jadi kita memprediksi apa sih yang akan dilakukan oleh the second speaker. Kemudian yang vocabulary type 5 itu vocabulary question, so asking meaning of common idiomatic expression. Jadi dalam bahasa Inggris juga sama ya, ada kata-kata yang tidak apa istilahnya ya. Can someone explain idiomatic itu apa ya? It's not what's meant. For example, like I'm a bit under the weather. Saya agak kurang sehat. Nah, saya bilangnya bukan I'm not feeling good gitu ya. Kalau itu kan very obvious gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih fluent berbahasa Inggris, kita bisa gunakan idiomatic expressions. Contohnya I am a bit of under the weather. Artinya saya kurang sehat. Dan idiomatik sepertinya harus dipelajari. Kecuali kalau kita sering mendengar gitu ya percakapan native, mungkin itu sudah terbiasa. Tapi kalau enggak, memang ini harus dihafalkan. Ada lagi ya di sini, for example type 4 itu level 1. Untuk section 1 listening kita dengarkan untuk yang nomor 1 ya. Tadi juga udah ada ya di sini. Oke. Question 1. Correct. Should I lock up the computer lab now before I go home? Nah, terus the woman, don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. Nah, ini ada pertanyaannya, prediction question. What will? Apa yang akan dilakukan oleh si perempuan tersebut? Ya, kita coba praktis dengar ya. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Okay, this time siapa yang mau coba mengartikan apa yang dibilang oleh perempuan ini? Bilang, don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. Ayo, siapa? Ada? Siapa yang mau coba? Boleh nyobain Bu. Oh, Kiki, oke. Silakan, Kiki. Iya, jadi si man itu dia bertanya bahwa dia ingin mengunci laboratorium komputernya sebelum dia pulang ke rumah. Tapi kata si woman, nggak usah ganggu dulu, soalnya saya masih di sini. Saya masih belum pulang, saya masih mau di sini. Saya akan mengeceknya kembali ketika saya ingin pulang nanti. Jadi kemungkinan yang akan dilakukan si woman itu adalah lock the computer lab later. Jadi dia bakal mengunci laboratorium komputer itu nanti setelah dia selesai urusannya di lab tersebut. Okay, good. Well done. Yeah. So don't bother. Nggak usah ya. Artinya nggak usah atau nggak perlu repot-repot. I'm not leaving for a while. Saya masih di sini. Nanti saya akan cek pas saya keluar. So jawabannya adalah yang E ya. Lock the computer lab later. Jadi nanti yang akan menguncinya adalah si perempuan tersebut. Itu ya. Semoga itu tadi bisa sedikit mencerahkan. Jadi untuk short conversation, pay attention to the second speaker. Kemudian
dilihat apakah dia bertanya tentang ide utama ya, main discussion, atau misalkan tentang vocabulary, atau tentang prediction, atau tentang what is implied yang tidak disebutkan tapi ditanyakan di sana ya. Kita akan coba praktis. Saya ambil dari sini ya. Because practice makes perfect ya. Silakan diambil pennya dan notes-nya untuk menjawab pertanyaan. Saya ambil dari sini. Oh ya, ini ada sedikit lagi. Never skip any items. Jadi jangan sampai kalau lagi tes itu ditinggalkan ya karena nggak ngerti. Udahlah, lewat aja gitu. Jangan. If you're not sure, just guess. Tebak aja ya. Yang mana lah, Bismillah gitu ya. Ditebak saja. Nah, tentu saja kita harus familiar dengan direction for each part before the exam. Itulah kenapa kita harus familiar juga tipe soalnya seperti apa. Kemudian sebelum soal itu kan dia ada pengarahan dulu ya, bagaimana cara menjawab soalnya dan seterusnya. Dan kita harus betul-betul mengikuti aturan dari tes tersebut. Jangan sampai kita melanggar, misalkan karena kita udah selesai kita mau next gitu ya, itu balik soalnya nggak boleh, itu melanggar aturan sehingga akan didiskualifikasi. Kemungkinan kita tidak akan bisa melanjutkan tesnya. Dan kemudian menjawab as quickly as you can. Jadi jangan dinanti-nanti kalau misalkan udah tahu jawabannya, it's B gitu ya, langsung B. Nggak usah langsung gimana dulu ya. Tadi itu apa? Ya, jangan seperti itu ya. So answer as quickly as you can. And concentrate, choose an answer ya. Dan kemudian jangan mikir yang tadi-tadi. Harus fokus. Kemudian dengarkan, langsung kerjakan, dengarkan, kerjakan. Oke. Ini saya akan coba gitu ya. Tuh, sudah siap ya? Saya belum. Maaf. Ulangi dulu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Tadi suaranya besar nggak sih? Soalnya di saya ini anak-anak sedang main. Jadi suaranya mungkin akan ikut kedengeran. Oke. Saya close ini dulu aja deh. Bentar ya. Okay. Now let's begin with the first conversation. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said of... Sebentar. Saya klik sesuatu jadi berhenti. Maaf ya. Suaranya jelas nggak? About Helen's bicycle. Sebentar. Saya mulai lagi ya. Silakan perhatikan. Cuma mungkin di belakang saya agak ribut. Kira-kira suaranya jelas nggak ya kalau tadi? Jelas, Bu. Oke, saya mulai nih. Maaf ya. Now let's begin with the first conversation. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted.
What can be said about Helen's bicycle? Now let's be number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Number 2. Will that be cash, check, or charge? I'm going to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car. I'll be right back. What will the man probably do next? Number 3. I'll never be able to get through all these books on Professor Gray's reading list. But Mark, not all of them are required. What does the woman tell Mark? Number 4. Was there anything you didn't like about the novel? Only that it was too short. What does the woman imply about the novel? Number 5. Should I fill out this form with a pen or a pencil? What difference does it make? What does the woman mean? Number 6. This new computer software is really easy to use. Isn't it, though? What does the man mean? Number 7. You did bring the slide projector, didn't you? I brought it, but I'm afraid it's out of order. What is the problem with the slide projector? Number 8. Your brother called. Wants you to meet him for dinner. Oh, really? So when? What does the man want to know? Number 9. Have you heard from Howard lately? Funny you should ask. Yesterday, from out of the blue, I got a letter from him. What does the man say about Howard? Number 10. If you don't like this studio apartment, I can show you a 1-bedroom unit up on the 3rd floor. All right. This one just doesn't have enough room for me. How does the man feel about the studio apartment? Oke, itu tadi dari apa namanya soal nomor 1 sampai nomor 10. Sudah dijawab semuanya ya? Saya akan berikan jawabannya nanti
Nah, kita akan lihat dulu. Kalau apa namanya, seperti tadi ya, jadi satu pertanyaan langsung dijawab, kemudian satu pertanyaan lagi dijawab lagi, jadi tidak ada jeda ya, tidak ada jeda untuk melihat ininya, apa namanya, tidak ada jeda, yang pasti harus kita isi. Nanti kalau misalkan tes sesungguhnya itu kan tidak menggunakan note seperti ini ya, jadi kalian ada yang harus dilingkari. Oke, 1 sampai 10 ada yang sulit, bisa semua atau enggak jelas? Semoga tulisannya jelas ya di layar kalian. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nomor 8 tadi nggak jelas, Bu. Nomor 8. Oke, nanti kita lihat itunya ya, skripnya ya. Seperti apa. Nah, kita coba deh nomor 1 dulu, apa tuh jawabannya? Boleh di-type di chat-nya. Sulit semua. Nomor 1 C. Oke, ada yang bilang B. Oke. Oke. Nah, tadi itu ya. Nah, ini mirip ya. So, she just repaired it, someone painted it. Nah, itu kedengarannya kan mirip-miripnya. Nah, itu yang hati-hati. Ya, biasanya kalau yang mirip-mirip itu bukan jawaban sebenarnya, tapi cari sesuatu yang hampir mirip dengan itu. Jadi, kalau tadi kan terdengarnya seperti painted ya. Nah, jadi kalau yang ada mirip-miripnya itu mungkin bukan jawabannya. Atau kebalikannya, kadang-kadang seperti itu. Jadi yang mirip itu, itulah yang jawabannya. Oke, nomor 1, kalau nggak C, B ini ya. Mungkin. Ada yang jawab A juga. Oke. Tasya C. Nong C. Nggak ada yang D ya. Oke. Berarti at least antara B dan C itu ya. Kalau apa namanya sekilas itu ya. Oke. Nomor 2. Give the woman cash, go to his car, return some merchandise, use his credit card. Nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Saya coba. Nomor 2, apa tadi kalian? Saya lupa. Kita lihat skripnya aja ya, supaya kalian juga enak lihatnya. Nah, ini. I like your new bicycle. Thanks, but it isn't new. Ya, justru ya, kata tadi saya bilang pay attention to the second speaker. Ya, it isn't new. Bukan baru. Oh, ini bukan baru. I had my old one repainted. Jadi dicat ulang. Berarti jawabannya adalah tadi ya. Yang apa tuh? Kemudian nomor 2. Nah, ini ya. Kita dengar deh. Conversation. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Ya. Repainted. Berarti yang C ya. Dan number 2. Number 2. Will that be cash, check, or charge? I'm going to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car. I'll be right back. What will the man probably do next? Nah, ini kan yang kedua lagi kita dengarkan ya. I'm going
to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car. I'll be right back. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh lelaki tersebut? Ya, tadi ya. Give the woman cash, go to his car, return some merchandise, use his credit card. Nah, jawabannya apa tuh? A, B, C, or D. Boleh tulis di chat lagi atau tadi udah nulis ya? Ya, go to his car. Oke, jawabannya B, betul. Betul nggak ya? Nanti lihat jawaban ininya ya. Oke, next. Tadi sudah nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 nih. Sebentar ya. Sekarang nomor 3 ya. Number 3. I'll never be able to get through all these books on Professor Gray's reading list. But Mark, not all of them are required. What does the woman tell Mark? I mean, he shouldn't have thrown away the list. He doesn't have to read all the books. So, all of the books on the list are required. Some of the books are available now. Yang mana ya kira-kira? Tadi itu kalau kita lihat, but marks, not all of them are required. Nah, kita fokus aja ke yang kedua ini. Ya, not all of them are required. Jadi, mana nih? Number 3, kira-kira yang mana jawabannya? Boleh di-type. B, he doesn't have to read all the books. Nah, ini siapa? Risa ya? Risa yang barusan menjawab. Sama Syifa. Oke, jawabannya betul ya. Oke, terima kasih sudah pay attention. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Jadi memang ini kita harus sering-sering ya mendengarkan entah itu berita, kemudian mungkin kayak ada komentaris ya untuk familiar dengan apa yang disampaikan oleh native speaker. Oke, kemudian lanjut lagi deh ya. Nanti ini akan saya share, tapi audionya saya belum compile ya, jadi nanti kemungkinan audionya akan menyusul. Oke. Nomor 4, was there anything you didn't like about the novel? Only that it was too short. Ya, jadi terlalu pendek katanya ya. What does the woman imply about the novel? Ya. Novel punya api. Gimana saya ya? Ya, ini ya. She enjoyed it very much. She thought it was too long. She thought it was boring. She only liked the ending. Kira-kira nomor 4. Apa jawabannya? Ada yang jawab A, ada yang C ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian nomor 5. Should I fill out this form with a pen or a pencil? Ya, terus kata yang menjawabnya, what difference does it make? Emang bedanya apa gitu ya? Itu kata yang perempuannya. Jadi karena apa namanya? Apa bedanya? Nah, kira-kira nomor 5 ini apa? Either a pen or pencil can be used
It's not necessary to fill out the form. She doesn't have either a pen or a pencil. A pen is better than a pencil. Mana kira-kira? Fatima Azahra, wah langsung jawab A. Oke, betul ya. Terus nomor 6. Nomor 6, tadi pertanyaan apa? Conversation-nya. This new computer software is really easy to use. Isn't it? Isn't it though? Ya, ini coba. What does the man mean? Ya kan, really easy. Tapi si laki-laki ini bilang demikian ya. Menurut kalian, menurut laki-laki itu bagaimana? The software isn't convenient to use. He's not familiar with the software. Using the software is simple. He wishes he bought that software. Semoga kalian mengerti arti ini ya, or at least ambillah sesuatu yang kira-kira mirip dengan apa yang tadi disampaikan, tapi bukan sama persis begitu. Apakah dia nomor 6 B katanya is not familiar with the software. Ada yang jawab C juga, using the software is simple. Oke, nanti kita lihat ya. Saya ada list jawabannya. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7. You did bring the slide projector, didn't you? I brought it. Ya, maksudnya saya membawanya, but I'm afraid it's out of order. Bawa tapi ternyata out of order. Apa tuh artinya out of order? Nah, itu idiom ya. Out of order itu idiom. Jadi bukan arti sebenarnya. Itu biasa dipakai. Artinya adalah, nah, kalau idiom itu jangan diartikan sebagaimana yang ditulis. Jadi, the man ordered it, but it hasn't arrived yet. Ah, nomor 7 itu bukan A. Sama sekali bukan A. Ya, karena dia betul-betul sama tuh ordernya. Kalau tanya idiom berarti jawabannya bukan, jangan cari yang sama. Oke. Kemudian yang B, it isn't working. C, someone else is using it. D, the man doesn't know how to operate it. Apa ya? Nomor ada jawab B, it isn't working, nggak berfungsi gitu ya, di bawah tapi nggak berfungsi. Aduh. Kemudian nomor 8, oke, kita lihat nomor 8. Your brother called. He wants you to meet him for dinner. Oh, really? Did he say when? Ya. Nah, apa tuh? What does the man want to know? Ya, did he say when? Oke, 8. Yang A atau B atau C atau D? B, ada yang jawab B. Where to meet his brother? Okay. When to meet his brother? Okay, ya tadi ya, nih kan tadi ada nih tulisan. Mana tuh? Nih. Oh really? Did he say when? Nah, berarti apa yang ingin diketahui? Oh masa? Kapan? Ya. So here, yang mana? 9 sekarang. He left on a long trip. Yes. Oh, sorry. Ini dulu. Have you heard from Howard lately? Funny you should ask. Yesterday, from out of the blue, I got a letter from him. Nah, ini juga idiom. From out of the blue. Itu idiom dan itu common. Common itu biasa gitu ya. Kalau orang-orang native itu mereka suka pakai kata out of the blue itu udah biasa. Jadi daily conversation biasanya juga pakai itu. What does the man say about Howard? Kita lihat, he left on a long trip yesterday. Tadi ada jawabnya yesterday gitu ya. Yesterday. Nah di sini ada yesterday. Nah kemungkinan itu bukan jawabannya ya. His letter arrived unexpectedly. He seemed to be sad yesterday. The letter he sent was very funny. Ini saya lihat kebanyakan jawabannya D. Actually, is it D? Funny you should ask. Nah, tadi saya bilang,
Funny. Nah, di sini kan ada funny ya. Funny and then yesterday. So, itu bukan jawabannya karena dia bertanya tentang idiom. Nah, ini sedikit trik ya. Ini tidak terlalu banyak dibahas biasanya, tapi mostly seperti itu. Jadi kalau idiom itu dia tidak artinya tidak sama dengan apa yang dituliskan. So the answer probably B or C. Ya, itu. Ada yang jawab B. Oke. Ya. B. Next, the last one, number 10. If you don't like this studio apartment, I can show you a one-bedroom unit up on the 3rd floor. Kemudian responnya, alright, this one just doesn't have enough room for me. Nah, kira-kira, how does the man feel about the studio apartment? It's on the wrong floor. Ya, tadi ada sih bilang floor ya, tapi that's not the answer. There are too many bedrooms. Nah, bedrooms juga sama. It's too small, the rent is too high. So it probably C or D. Ya, untuk number 10. Untuk nomor 10. It's probably C or D ya. Jadi so kalau bertanya sesuatu yang implied, ingat ya, kalau implied itu it's not really stated there. Jadi tidak tertulis atau tidak didengar, tidak disebutkan di dalam conversation-nya kalau pertanyaannya adalah imply. Ya, imply, yang mana tuh yang imply? Nah, ini. What does the woman imply? So it's not explicitly stated, nggak disebutkan. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah nggak nih, oh dia nanya sesuatu yang tidak disampaikan tadi gitu ya. Nah, ini example of questions itu kita harus familiar. Jadi kalau inference question itu biasanya imply. Kalau imply itu asking inference question artinya tidak betul-betul yang stated di sana. Jadi kita harus sangat jeli. Ya. Ada loh orang yang tidak terlalu pintar bahasa Inggris tapi skor TOEFL-nya tinggi. Karena dia very smart dan dia tahu cara memilihnya, cara menyingkirkan jawaban-jawaban yang tidak seharusnya dia pilih begitu. Kemudian dia tinggal memilih misalkan dari 2 option itu dia pilih salah satu yang kira-kira I think this is the answer gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya kenal ada yang seperti itu dan dia luar biasa namanya TOEFL skornya itu tinggi. Tapi kalau kita ajak ngobrol bahasa Inggris nggak nyambung. Anyway, lanjut lagi. Okay, that's the end of part 1. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya ini dulu. Oke, dari 10 itu berapa yang betul? Nah, ini dia. Jawabannya nih. Mangga disampaikan berapa yang betul? Ayo, how dare. Kalian berani nggak naruh di sini? Saya betul 1, saya betul 2, saya betul 3, 4, 5, 6. Kiki masih 6. Ini baru part E ya. Part E dari 10 pertanyaan yang betul 6. Belum nanti ada, sebenarnya ada 4, tadi apa? 30 kah? Question, ya 30 ya. 30 pertanyaan. Kemudian part B nanti ada lagi, part C ada lagi. Ya. Betul 3, betul 7, betul 4, betul 5. Semangat. Betul 4. Kalau kata orang Jepang, daijou yo, nggak apa-apa ya. Gambar masyo, yuk kita sama-sama ya berjuang. 6, betul 4, betul 6. Oke, semangat. Jadi harus familiar ya, supaya nggak bosan. Dan ini kayaknya udah jam 5 ya. Jam berapa ini? 2 menit lagi. Saya nggak bisa terlalu lama-lama ya. Ini ada ini deh, saya kasih apa ya, praktis gitu ya. Sesame Street, who are you? Nah, kalau
kalau mau praktis ya bisa menggunakan misalkan script ya. Saya ada masih lihat screen saya ya, masih terlihat ya? Masih, Bu. Masih. Apa yang dilihat di screen saya? Data cam. Oke, data cam. Ada yang suka buka data cam? Nah, ini ada podcast. Data cam ini adalah website untuk community yang menggunakan big data gitu ya. Saya termasuk yang menggunakan banyak data ya, sampai ribuan gitu data. And how to mengolahnya gitu ya, kemudian menggunakannya untuk riset, mengambil keputusan. Nah, saya kadang suka dengar ini podcastnya. Nah, podcast itu selain kita bisa dengar suaranya, itu dia akan berikan ininya, skripnya. Jadi kalau kamu dengar podcastnya yang bermanfaat, maksud saya bukan bermanfaat, kamu mendengarkan podcastnya itu sesuatu yang bernilai ilmu begitu ya, sesuatu yang baik. Nah, justru akan menambah skill bahasa Inggris kamu dalam hal readingnya juga ya. Kemudian how to pronounce the words because you hear the sound ya, karena kamu dengar terus kamu juga bisa sambil lihat ininya ya. Skripnya begitu. Dan ini kalau misalkan kamu rutin melakukan ini, selain menambah ilmu yang memang sedang kamu geluti, kamu juga bisa nambah vocab, nambah bagus pronunciation-nya, berlatih listening-nya, itu sangat bagus. Saya coba play ya, semoga bagus. Hello, this is Adele Naming from DataCamp, and welcome to DataFrame, a podcast covering all things data and its impact on organizations across the world. One thing we're looking forward to covering in more detail on the podcast is not only the latest insights on how data science is impacting organizations today, but how the field has evolved and is evolving towards democratizing data science for all. This is why I'm excited to have Sergey Fogelson on for today's episode. Sergey began his career as an academic at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, where he researched the neural bases of visual category learning and obtained his PhD in cognitive. Oke, sedikit saja. Itu yang biasa saya lakukan ya. Tapi saya kadang-kadang saya nggak baca skripnya, karena kecuali kalau saya lagi nggak yakin dia bicara apa, baru saya ada. Tapi kalau kamu sambil belajar, this is very good. Kamu bisa nambah pengetahuan tentang ilmu yang kamu geluti, kemudian cari saja podcast yang memang sejalan dengan bidang yang kamu tekuni ya. Misalkan dari teknik, itu kamu belajar apa, nah cari podcast-podcast yang sangat bermanfaat. Rather than daripada kalian mendengarkan podcastnya artis-artis yang nggak jelas ngomongnya gitu ya, nggak akan nambah sesuatu kebaikan gitu ya. Karena saya berharap sih kalian semua sebagai mahasiswa maupun masih muda justru harus banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif begitu ya, karena itu jadi bekal kamu ke depannya. Jadi jangan sampai kita bilang masih muda terus so I can do whatever I want, karena saya masih muda gitu ya, saya mau belajar macam-macam, so jangan seperti itu. Lakukanlah hal-hal yang positif ya, termasuk melakukan pembinaan diri, dan saya sangat endorse ini ACMI ya. Kalian yang belum join ACMI bisa join untuk ikut pembinaan Islami mereka, karena memang salah satu dari learning outcomes untuk sekarang nih program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalian pasti sudah tahu ya, adalah salah satunya adalah memiliki sikap and good norm gitu ya, norma yang baik, dia attitude-nya baik. Nah itu seperti itu tidak instan, itu harus ada pembinaan ya. Kalau misalkan kalian belum masuk, saya sarankan ya supaya lulus dari Untirta ya. Pertama kalian punya track record join organization sebelumnya, kemudian juga kalian bisa
menambah wawasan, kemudian bisa belajar organisasi, memimpin atau dipimpin dan seterusnya. Tapi juga kalian belajar norm and also attitude ya yang baik. Oke, ini salah satunya. Kemudian yang berikutnya lagi yang saya suka juga, ini saya mau sharing. Ini lagu kesukaan saya. So once again, ini kok ada ikonnya ya. Bentar ya. Sebentar sebelum dimulai. Nah, selain misalkan mendengarkan podcast, kamu juga bisa untuk melatih listening dan juga listening dan speaking itu satu apa ya namanya? Hal yang tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya. Jadi kalau kamu listeningnya bagus, seharusnya kamu bisa fluent dalam berbicara karena kamu sudah terbiasa. Cuma memang harus you have to practice, you have to say it out loud gitu ya. Mulutnya itu dibuka lebar-lebar kalau perlu di depan cermin gitu ya. Lihat bagaimana kalau kamu berbicara bahasa Inggris itu mulutnya harus open, besar gitu ya, seperti like a native speakers, mereka kalau ngomong itu kan sangat jelas articulate ya. Nah biasanya saya selain ada podcast kemudian yang lain-lain juga, saya kadang mendengarkan ini lagu dalam bahasa Inggris, tapi once again please choose the right song. Yang bagus, yang bagus itu artinya yang baik ya, yang baik untuk agama kamu, untuk pikiran kamu, untuk hati kamu. Jadi jangan sampai mendengarkan lagu-lagu yang salah itu, karena banyak sekali dan itu bisa drive your mood, pikiran juga ya. Jangan sampai jadi jangan sampai apa yang kamu dengar itu merusak pikiran, kemudian merusak din ya, agama, juga merusak perilaku, bahkan sesuatu yang like driving you crazy begitu ya. Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang seperti itu atau misalkan menonton. Nah, saya kasih kamu yang official lyric video ya, jadi tidak perlu tonton videonya sebenarnya. So yang ada liriknya saja. Misalkan yang ini untuk Waiting for the Call. Pernah dengar lagu ini? By the way, ini sudah H-1 Zulhijjah ya. Jadi ini adalah lagu yang mengingatkan kita semua tentang perjalanan haji ya. Ini ada lagunya. Sebentar. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke, ya. Terdengar kok, Bu. Ibu. Saya play lagi ya. Miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger, tear rolls down my eyes. I'm thinking of the time when the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in it all, making like a wall, drinking blessings from your well, the challenge of some thought and the roaring candles light up. Oh, love, I've been waiting for the call. Oke, cukup gitu aja.
sendiri ya. Jadi kalaupun mendengarkan lagu-lagunya itu yang membangkitkan diri Islam kita ya, jangan yang asal dengar kemudian malah membawa keburukan bagi kita. Itu sih kalau dari saya. Ada beberapa lagi ya, itu saya biasa gunakan dari record itu yang mana ya, ada lagu yang Subhanallah itu bagus. Kok ada ini ya? IDPs और गरीब खानदानों में तकसीम किया जाता है। ऑनलाइन प्रोवाइड। Nah, enak kan mainnya? Serem juga ya kalau dari internet. Anyway, hati-hati saja kalau pakai internet. Hati-hati saja kalau pakai internet ya. Cari yang memang baik begitu. Oke. Saya lanjut lagi ke yang tadi. Nah, ini adalah jawabannya. Tadi sudah paling banyak itu berapa ya? 7 ya. Tasya Amalia, Zahra, terus apa lagi? Oke. Congratulations. Semoga bisa dipertahankan terus ya. Oke, kemudian untuk part B dan part C, ini ada dua-duanya itu hanya ada 2, bukan hanya 2 ya, tapi sebenarnya banyak pertanyaannya, cuma kalau kita simplify itu sebenarnya hanya menanyakan 2 saja. Jadi menanyakan this questions atau main idea, kemudian menanyakan detail questions, gitu ya. Jadi asking main idea of conversation itu bisa macam-macam pertanyaannya. Misalkan what are the speakers or professor mainly discussing, ya. Kemudian what is the conversation mainly about? Oh, itu suara anak saya ini. What can be inferred about X? Misalnya inferred itu adalah sesuatu yang tadi imply ya. Jadi tidak betul-betul stated. Kemudian detail questions itu important details in the talk, misalkan WH question, why, when, where, gitu ya, in what year. Nah itu seperti itu questionsnya. Kita sudah 5:11 nih, mau dilanjutkan atau sebenarnya sudah lewat ya. Saya kasih kasih kesempatan bertanya dulu deh. Nanti setelah itu boleh ini ya kalau saya ini untuk lanjut. Soalnya saya sudah mulai serak ini suaranya. Maaf. Untuk pertanyaan silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan yang teman-teman yang ingin bertanya boleh nyalakan mic-nya ya, atau bisa ditulis melalui room chat. Belum ada? Kalau belum ada, kita bahas dulu untuk yang pekan lalu ya. Itu ada beberapa soal dari listening questions untuk part B dan part C. Ini saya tampilkan dulu untuk yang part C ya. Saya screen lagi. Sudah bisa dilihat? Ini ada long conversation. Jadi kalau tadi itu kan hanya speaker
1 dan speaker 2 itu hanya berbicara 1 kali dan 1 kali. Untuk part B itu mereka saling menimpali gitu ya. Jadi yang speaker E, kemudian B, kemudian E, kemudian B, dan seterusnya ya, sampai beberapa kali untuk mereka having long conversation. Nah, ini ada yang di soal yang pernah kita coba ya waktu pekan lalu, jadi question 4 to 7. Nah, ini number 4-nya, sebentar ya, kita dengarkan dulu. Kalian sambil lihat skripnya ya, sebentar ya. Questions 4 through 7. Listen to part of a conversation between a student and a professor. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Sorry, those positions are all filled for this year. Oh, but I just saw the announcement on the museum website this morning. Unfortunately, the website is out of date. I want to do museum work after I graduate, and the job experience would look great on my resume. Plus, it's the only paid internship on campus. I understand. However, there are some other ways to get some work experience, even if it's not exactly what you want. For instance, the library is looking for student volunteers. The library? But, well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university. And they're looking for student volunteers to help go through the archives and select images that'll show how the university's changed over the last 100 years. Now, that's only a 4-week project, I think. And of course, unpaid. But it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website. If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library's exhibitions director and will be interviewing. Ada yang bertanya, Bu, di room chat. Dari Aulia Kusumawati, cara mensiasati ketika lawan bicara terlalu cepat, kita mendengarnya bagaimana ya, Bu? Apakah ada kunci yang kita pegang? Kata kunci yang dipegang. Kalau misalkan lawan bicara terlalu cepat, kita bisa bilang, excuse me, can you can you talk slower? Atau misalkan kita minta dia repeat ya. Atau ya tadi memang kita harus dengar kata kunci ya. Jadi kalaupun ada orang yang bicara panjang lebar, sebenarnya mungkin hanya 1 atau 2 kata saja gitu yang sebenarnya dia sampaikan. Nah, itu yang memang harus kita praktis ya. Ada kata kunci. Contohnya yang di sini ya. Kalau ini kan kalau kita dari yang long conversation ini saya langsung masuk tadi. Ya betul sekali. Jadi kalau kita dengarnya panjang kemudian cepat ya kita harus ada strategi untuk mendengarkan kata kuncinya. Ya, mendengarkan kata kuncinya. Di pertanyaan nomor 4 sampai 7 kalau lihat di transkripnya ya, kalian bisa lihat di screen. Jadi ini pembicaraan antara seorang profesor dengan studennya. Jadi mereka lagi bicara tentang internship for various university program. Ingat ya, sebagaimana dengan reading, jadi kalau pembicaraan itu kan pasti pertamanya dia akan sampaikan dulu, saya mau ngobrol tentang ini, Pak, Bu, gitu kan. Nah, berarti di awal itu pasti akan disebutkan what is it mainly discussed. Terus baru nanti di bawahnya akan ada detail-detail yang lain.
begitu. Nah, itu salah satu strategi kita. Nah, ini kalau di sini kan berarti tadi what do the speaker mainly discuss. Nah, biasanya juga pertanyaan itu keluarnya itu berurutan dengan apa yang kita dengar. Jadi kalau pertanyaan satu berarti sebenarnya kita betul-betul mereview kembali apa yang awal-awal disampaikan. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang terakhir berarti biasanya the last dialognya begitu. Nah, ini contohnya untuk yang nomor 4 ini adalah ini ya tadi ya, nih internship for various university student ya, student internship ya. Jadi mainly discuss itu about the nah ini ya. Nih, for example, it's 4 is A, work opportunities for student. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya, why is the student disappointed? Nah, kenapa dia kecewa? Nah, itu setelah ini kan, kalau kita urutkan lagi apa yang disampaikan, nah itu ada lagi nanti ada kayak year gitu ya, itu kan urutan-urutan ininya ya, waktunya pada saat dia berbicara, itu kita harus hafalkan. The website is out of date, kemudian sorry di sini tadi itu apa ya? Correct. Sorry, those positions are filled for this year ya. Nah ini itu jawaban profesornya ya. Jadi position tersebut itu sudah terisi. Nah sehingga memang kecewa begitu ya. Nah kalau untuk yang implied atau apa yang tidak tertulis di sana, kita harus mendengarkan apa ya tone-nya, tone itu apa ya. Misalkan dia suaranya meninggi, suara kecewa, suara senang, excited gitu ya. Itu juga salah satu yang jadi ininya ya buat kita untuk strategi apakah dia tadi perasaannya excited atau kecewa dan seterusnya. Itu bisa salah satu yang kita pegang pada saat kita menjawab pertanyaan tentang listening. Ya. Next juga ini what will be displayed in the exhibition. Nah ini tentang detail questions. Jadi apa WH question ya, apa yang akan dipajang ya di exhibition tersebut. Nah ini kan tadi kita dengarnya macam-macam ya. Ini ada apa namanya, kalau di sini kan dengannya photographs, documenting ya dan seterusnya. Nah di sini juga kan ada komunikasi ya, photographs seperti itu. And the next one, what can be inferred? Nah inferred itu yang bisa kita simpulkan begitu. Jadi nggak betul-betul stated ya. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri dari apa yang kita dengar secara keseluruhan. Ya, itu nanti jawabannya mungkin ada di yang akhir ya. I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library exhibition director and will be interviewing applicants. Ya. Ini kan detail ya, detail information, tetapi dia apa ya? Kita harus menyimpulkan dari detail information yang ada itu apa yang bisa kita simpulkan. Nah, misalkan ini tadi, she will select the library's volunteers, studied art, and used to work, she joined the library staff recently. Jawabannya adalah ini ya, she will select the library's volunteers. Karena dia yang tadi apa? Interviewing ya, the applicants. Jadi kalau dia yang interview berarti kan dia yang select ya, apa dia yang pilih gitu ya, siapa yang akan join untuk exhibition ini. Mungkin itu ya. Oke, almost 5:30. Next dari yang C sebenarnya ada beberapa jadi ada ini ya.
praktis 2, tapi mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan karena sudah sore. Ini anak-anak sudah harus bersiap-siap mengerjakan yang lain. Ya, mohon maaf. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi untuk praktis 2 dan praktis 3-nya. Jadi part B dan part C untuk praktisnya belum ini ya, belum kita laksanakan. Tapi kalian bisa tadi ya melihat kembali dari website yang tadi sudah ada. Jadi ini saya ada the script-nya. Jadi kalian bisa praktis. Tidak ada tidak ada yang instan ya. Semua harus praktis karena practice makes perfect ya. Jadi harus diulang-ulang lagi. Kalau kamu memang punya kesulitan di listening, maka ya practice listening dengan hal-hal yang membantu kamu, tapi sekaligus juga it improves your knowledge about your field. Ya, jadi kalau kamu misalkan, kalau saya bidangnya big data ya, data science dan sebagainya, itu saya dengar podcast itu lebih nyaman kalau buat saya. Kalau pekan lalu kan ada yang sampaikan watching movie ya. Kalau saya itu it's not a choice kalau buat saya, karena for me I don't have time. Watching movie itu takes time ya, maybe 1 hour, 2 hours. Itu kalau buat ibu rumah tangga yang bekerja itu 1 hour, 2 hours is really something untuk melakukan banyak hal begitu. Tapi ya sekali lagi, kalaupun itu pilihan kamu ya tontonlah, dengarkanlah, bacalah sesuatu yang baik, yang menambah ilmu, yang mempertebal keimanan begitu ya. Jangan sesuatu yang yang menyesatkan begitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Sepertinya itu ya, Mbak. Stop share dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangan. Saya nggak punya studio ya, jadi banyak sekali mungkin noises di belakang saya. Kemudian saya tidak pakai speaker, jadi mungkin suara tidak jelas atau voice dari laptop saya tidak terlalu bagus. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya. Semoga tidak mengurangi esensi dari belajar ini ya. Saya berharap adik-adik semua bisa mengambil manfaatnya. Dan sekali lagi, ini TOEFL training ini terbuka untuk mahasiswa Untirta secara keseluruhan ya. Kalian bisa ikut, bisa ajak teman-temannya. Insya Allah akan ada, masih tersisa insya Allah 8 sesi lagi. Jadi belum dibahas ya terkait dengan structure, comprehension, structure and written comprehension. Kemudian juga reading comprehension itu belum. Nanti mungkin kalau ada sedikit waktu, saya akan berikan how to improve your pronunciation ya. Nanti akan saya beritahukan bagaimana caranya supaya lebih fluent untuk berbicara bahasa Inggris ya. Itu saja ya. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya sampaikan. Untuk filenya sebentar ya. Saya akan share di ini saja, di chat ya. Kita tidak ya, saya chat. Sambil nunggu mungkin sampai 5.30, ada 3 menit lagi. Kalau ada satu pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, bisa ditutup. Baik, Ibu. Terima kasih atas materi dan juga pertanyaan jawabannya. Semoga terjawab ya. Baik,
mungkin ada sesi dokumentasi terlebih dahulu, Bu. Oh gitu. Ya. Boleh. Ya, kepada teman-teman diharapkan untuk on cam ya. Oke, ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. 1, 2. Baik Ibu, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dan turut serta aktif ya. Mungkin karena waktunya juga sudah sore ya Bu, kita cukupkan saja untuk pertemuan TOEFL training kali ini. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Dilanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri.